Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah ASJ, kami ingin mempresentasikan tentang intelligent atau manageable atau smart switch. Yang anggotanya berisi saya sendiri yaitu Aulia Irba Salsabila dengan NIM 18.16089. Kemudian ada Rizka Rosita 18.16083, ada Gina 18.16110, Wiku Purwa Adi 18.16059, Kuku Dwi Cahyono 18.16088, dan Akmal Rizky Ashari 18.16116. Di sini akan membahas ada dua bagian. Yang pertama tentang review switch. Kelompok kami memilih menggunakan switch Cisco SLM224 GTEU, termasuk dalam jenis produk Cisco SWF 200, 24 port 10/100, Smart Switch dengan series Cisco Small Business 200 series Smart Switch. Yang mana switch ini memiliki kombinasi performa jaringan yang kuat dan sifatnya yang handal, sehingga dapat membantu dalam membuat jaringan bisnis dasar. Kemudian, switch ini memiliki kemampuan pengelolaan VLAN yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada general. Dia lebih fleksibel dan dapat mengirimkan paket yang ditandai maupun yang tidak ditandai pada VLAN-nya. Yang kedua yaitu tentang access, menentukan lalu lintas VLAN yang dibawa oleh interface. Pada portnya akan mengirim dan menerima akses yang tidak ditandai pada VLAN tertentu. Yang ketiga ada trunk, yaitu menghubungkan dua buah switch, baik berupa paket yang ditandai maupun paket yang tidak ditandai. Yang keempat ada customer, yaitu memungkinkan user menggunakan konfigurasi sesuai dengan pengaturan VLAN masing-masing komputer dan masing-masing switch-nya. Dengan konfigurasi seperti ini, maka semua frame yang masuk ke interface yang bukan termasuk anggota VLAN maka akan ditolak. Pada switch ini mendukung 256 VLAN secara bersamaan dari 4096 ID VLAN. Kemudian juga mendukung VLAN berbasis port dan 802.1Q berbasis tag dan VLAN khusus suara dengan menggunakan QoS yang sesuai. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Rizka Rosita. Baik, menyambung materi mengenai review switch. Di sini ada fitur switch. Switch Cisco SLM224 GTEU memiliki banyak sekali fitur yang ada di dalamnya. Yang pertama ada layer 2 switching, di mana switch sama sekali tidak melakukan modifikasi paket. Selain itu, switch ini hanya membaca frame dan memforwardnya ke interface yang sama. Yang kedua ada di HCP support, di mana secara otomatis akan menetapkan dan mendapatkan alamat IP. Nah, di sini tujuannya sudah sangat jelas, yaitu menetapkan dan mendapatkan alamat IP. Kemudian yang ketiga ada POOTP support, yaitu protokol client server dirancang untuk mendapatkan informasi yang diberikan di atasnya. Nah, POOTP support ini akan mendapatkan alamat IP dengan secara manual, yaitu dengan mengkonfigurasinya. Kemudian yang keempat ada VLAN support, di mana VLAN dapat dikonfigurasi dalam praktek tanpa harus memeriksa kondisi perangkat. Kemudian ada syslog support, yaitu memungkinkan pencarian pesan syslog dari aktivitas sistem dan lain-lain. Nah, syslog support ini tuh fitur yang sangat penting karena fitur ini memiliki pencarian yang sangat berguna ketika kita menggunakan atau mencari kata kunci dan bahkan mencari berdasarkan tingkat keparahan untuk mencari pesan log. Jadi untuk switch, fitur ini sangat penting ada. Kemudian ada EGMP snooping atau snoop yang artinya mencium atau mengintai. Nah, tujuannya di sini
agar paket multicast tidak perlu dipenuhkan ke semua port. Selanjutnya, presentasi tentang fitur switch akan dilanjutkan oleh Gina. Baik, saya akan melanjutkan tentang fitur switch. Port mirroring adalah fitur di mana trafik data pada suatu port ataupun plan pada sebuah switch bisa ditampilkan di port yang lain, baik itu pada switch yang sama ataupun pada switch yang berbeda. Pada Cisco ini dinamakan sebagai Switched Port Analyzer atau SPAN, atau Remote Switched Port Analyzer (RSPAN). Fitur ini salah satu gunanya adalah untuk kebutuhan analisa trafik. Misalkan kita akan memasang server Intrusion Detection System atau IDS pada jaringan. Maka cukup mengaktifkan SPAN dan Intrusion Detection System IDS dan memasang server IDS pada port tujuan dari SPAN tersebut. Port mirroring di Cisco ini bisa menyeberang ke port pada switch lain melalui plan atau RSPAN. Kemudian, Deep Serve Support adalah metode di mana paket yang akan dikirimkan diberikan prioritas di jaringan. Untuk menambah performansi forwarding data, maka digunakan multi-protocol label switching atau MPLS. Kemudian, broadcast strong control. Sebuah paket dari router mengirimkan paket broadcast ke seluruh jaringan, di mana paket yang dikirim tidak dikenali MAC address yang bertujuan ke switch A dan switch B. Sebuah switch akan meneruskan frame jika destination MAC address diketahui. Akan tetapi jika tidak diketahui, maka akan dikirim ke semua port switch yang ada kecuali port asal. Selanjutnya, IPv support. Jenis switch ini mendukung konfigurasi dengan menjettingan IPv6, tidak hanya menggunakan IPv4. Maka switch ini sangat cocok untuk digunakan oleh semua orang. Selanjutnya, Spanning Tree Protocol atau STP support. Tugas utama STP adalah menghentikan terjadinya loop network pada network layer 2 atau bridge dan switch. STP secara terus-menerus memonitoring network untuk menemukan semua link, memastikan bahwa tidak ada loop yang terjadi, dengan cara memastikan semua link yang redundant dengan menjalankan STP frame yang hanya akan diteruskan pada link-link utama yang dipilih oleh STP. Terakhir, fanless, yang berarti switch ini tidak menggunakan kipas, namun kinerja tetap dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam bagian kedua, yaitu tentang setting konfigurasi yang akan dibacakan oleh Kukuh Dwi Cahyono. Di sini saya akan membacakan langkah konfigurasi. Yang pertama yaitu login terlebih dahulu ke web configuration utility dari switch yang digunakan. Kemudian memilih menu VLAN management. Kemudian pilih VLAN setting. Yang ketiga, pada tampilan menu VLAN settings, mengklik add untuk membuat atau menambahkan VLAN baru. Selanjutnya langkah konfigurasi yaitu mengisi ID dan nama VLAN yang ingin dibuat, kemudian mengklik apply, kemudian memilih copy atau save configuration untuk menyimpan konfigurasi yang telah dilakukan, kemudian mengklik OK untuk menutup dialog box. Baik, tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiku Purwoadi.
Masih mute itu, Mas. Oke, baik. Melanjutkan penjelasan dari Kuku Dwi. Setelah membuat VLAN, maka selanjutnya harus menyimpan konfigurasi pembuatan VLAN tersebut dengan cara membuka menu Copy Save Configuration. Pada menu Save Configuration akan disuguhkan dua opsi, yaitu yang pertama Source File Name dan Destination File Name. Pada Source File Name centang pada Running Configuration, kemudian pada Destination File Name centang pada Startup Configuration agar configuration yang dilakukan segera disiapkan dan dijalankan oleh sistem. Setelah itu, mengklik OK dan tunggu proses hingga selesai. Setelah proses selesai, selanjutnya ialah menetapkan port-port pada switch menjadi interface VLAN spesifik yang telah dibuat. Caranya, mengklik menu VLAN, manajemen, dan pilih port VLAN. Slide terakhir akan dijelaskan oleh Akmal Rizky Ashari. Langkah konfigurasi terakhir yaitu setelah pada tampilan menu port to VLAN, pilih ID VLAN yang telah dibuat atau yang diinginkan untuk ditetapkan di interface. Kemudian pilih interface tipe port dan klik Go. Selanjutnya, melakukan tag pada port switch yang akan dijadikan interface VLAN spesifik. Kemudian klik Apply. Keterangan di atas, langkah-langkah di atas, konfigurasi VLAN di atas bukan menggunakan Cisco Manager Switch SLM224GT-EU yang sebenarnya melainkan seri 200 yang lainnya. Tetapi kelompok kami mengasumsikan bahwa kebanyakan Cisco Managed Switch seri 200 cara konfigurasinya kurang lebih akan seperti konfigurasi di atas. Sekian langkah konfigurasi terakhir. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.